Assalamualaikum sahabat pustaka. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan selamat datang di acara Bisik Bincang Asik di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Ya, perkenalkan dahulu, nama saya Sofiuddin. Di sini saya sebagai pemandu acara hari ini, dan sudah ada di antara kita yaitu Kak Selvi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar sebagai narasumber. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Kak Selvi. Halo Kak Selvi. Halo, assalamualaikum sahabat pustaka. Gimana kabarnya hari ini Kak Selvi? Alhamdulillah luar biasa sehat. Di masa pandemi ini gimana kondisi kesehatannya Kak Selvi? Beberapa kali memang agak terserang flu seperti saat ini, tapi alhamdulillah dengan semangat berliterasi, vitamin, makan banyak, minum yang banyak, sehat luar biasa. Alhamdulillah, ternyata kondisi meskipun pandemi kita harus dituntut untuk tetap sehat dengan cara makan makanan yang bergizi juga. Oke, oh iya sahabat pustaka, kali ini kita akan membahas tema tentang peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam penguatan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, mengutip dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, kalau dulu petugas perpustakaan menunggu pembacanya untuk datang ke perpustakaan, namun nanti ke depannya perpustakaan menjadi tempat atau pusat pengetahuan, menggerakkan seseorang yang akhirnya bisa memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi perpustakaan. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, Kak Selvi, transformasi layanan perpustakaan itu apa sih? Kok ada inklusi sosialnya? Nah, ini nih. Tadi sebenarnya di opening sudah dijelaskan nih sedikit sama Mas Sofiuddin. Jadi memang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebuah program dari Perpustakaan Nasional, di mana perpustakaan sekarang sudah bertransformasi, bukan lagi sebagai tempat membaca, terus meminjam buku seperti tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas, tapi lebih pada bagaimana literasi itu sendiri mampu menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Jadi program ini diawali pada tahun 2018, diawali dengan sosialisasi, lalu ada pemahaman, kita mendapatkan bimbingan teknis langsung dari Perpustakaan Nasional dan didukung sepenuhnya juga oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa program ini adalah bagaimana masyarakat mengetahui bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi lebih dari itu, literasi itu adalah sesuatu yang mampu menggerakkan masyarakat untuk menciptakan sebuah karya. Jadi apapun itu ketika sudah dikemas di dalam literasi dan dikembangkan menjadi sebuah produk dan karya, itu adalah tujuan dari transformasi itu sendiri, yaitu membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Gitu Mas Udin. Kira-kira kemudian di situ kenapa ada inklusi sosial, yaitu adalah pendekatan sosial. Kalau dulu di perpustakaan orang datang meminjam buku tanpa ada kita tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sekarang pustakawan dituntut untuk lebih teliti. Kita dekat dengan pemustaka, merumuskan apa kebutuhannya, lalu kita juga harus mengetahui sebenarnya apa sih yang dibutuhkan saat ini. Misalnya banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, atau sekarang banyak juga yang terkena PHK. Di sini pustakawan dan dinas perpustakaan harus bisa jeli membaca hal tersebut untuk mencarikan solusinya. Nah, kita rumuskan dulu nih, apa sasarannya, siapa nih, saat ini apa yang harus kita lakukan untuk akhirnya kita membuat sebuah karya, baik itu berupa pelatihan atau
sosialisasi yang nanti mampu menggerakkan masyarakat. Sumbernya tetap dari buku dan dari literasi. Wih, menarik sekali Kak Selvi ya. Kalau kegiatannya itu, kegiatan apa yang sudah dilakukan? Kalau kegiatannya banyak sekali Mas Sofiudi. Jadi kita pernah membuat pelatihan pembuatan boneka tangan sebagai media dongeng. Ini teman-teman dari guru-guru TK dan PAUD juga pesertanya ada banyak. Terus pelatihan pengelolaan limbah. Jadi dari sampah-sampah plastik dibikin bunga, dibikin tas, ada merajut tali kur, ada merajut pita, ada juga pelatihan olahan pangan berbahan dasar lokal. Jadi yang dulu biasanya disepelekan, singkong, terus talas yang tidak sebetulnya nilai jualnya sangat rendah, hanya Rp3.000, tapi ketika itu diolah nilai jualnya menjadi sangat tinggi. Dari mana ini Mas pengetahuannya? Tetap dari buku, tapi kita dibantu oleh narasumber yang ahli. Jadi memang ada teman kita dari dinas lain yang memang punya kemampuan untuk mengolah makanan menjadi produk yang lebih. Kita bekerja sama dengan mereka, mentransfer ilmu dari buku itu dikemas dalam sebuah pelatihan untuk masyarakat. Setelahnya masyarakat bisa mempraktekkan dan membuat karya. Itu intinya. Terus kita juga pernah mengadakan pelatihan di lapas. Itu adalah pelatihan pijat kiropraksi. Kita juga mendatangkan pelatih khusus, tapi tetap sumber utamanya adalah dari koleksi kita. Nah, harapan kita, teman-teman kita yang saat ini sedikit tidak beruntung daripada kita sedang ada di dalam pembinaan hukum oleh negara, nanti ketika keluar di masyarakat mereka sudah punya bekal, sudah punya keahlian, paling tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Gitu. Terus ke dimana biasanya Kak untuk tempat? Pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya tetap di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kita punya satu ruang layanan bacaan juga di Desa Sumberjo yang kebetulan juga pada akhirnya masyarakatnya juga pada awalnya menjadi sampling juga, dan banyak sudah sekali sekarang impactnya. Ada Ibu Yuli Kristina yang sekarang sudah punya usaha kue namanya Nuansa Dapur. Jadi meskipun kita tidak secara intens memberikan pelatihan, tapi kita juga menyalurkan informasi. Jadi teman-teman pemustaka, peserta pelatihan yang memang potensial, kita salurkan ke dinas terkait yang menangani pelatihan ini. Jadi kita bukan hanya wadah tempat pelatihan, tapi juga agen informasi bagi teman-teman pemustaka ini. Terus ada Ibu Yuli Palapa, ada Ibu Tina, itu sudah merupakan impact juga. Terus ada teman-teman dari Karang Taruna juga yang sekarang punya bank sampah, dan mereka sekarang per tahunnya punya uang kas sekitar 4 juta dari menabung sampah ini jadi bank sampah. Itu juga apa dari Dinas Perpustakaan juga ya Pak? Iya betul, kami membina kita sebagai tim membina mulai dari awal. Mereka ketika itu kita mengadakan pelatihan sosialisasi tentang bank sampah. Waktu itu mengundang Pak Winang itu dari Jegu, yang memang beliau sudah punya bank sampah dan sudah berjalan dengan baik, sudah punya dampak perekonomian yang lumayan. Nah, ini teman-teman melihat hal itu sebagai sesuatu yang menarik. Ada 1-2 teman yang akhirnya datang, Mbak, ini gimana, kita kepingin nih kayak Pak Winang. Jadi saya kumpul, karena waktu itu juga koleksi kita kan tentang pengolahan sampah ada, tapi untuk mekanisme pembuatan bank sampah, pendirian bank sampah kan tidak ada koleksinya. Akhirnya kita browsing nih, awalnya browsing, kita harus kemana ya? Browsing tentang pengetahuan tentang bank sampah juga, ditambah dari yang kemarin sudah kita dapat, kita studi banding, studi tiru ke tempat Pak Winang, lalu studi tiru ke Garut. Nah, dari tim perpustakaan ini yang memandu mereka datang ke sana. Lalu kita juga konsultasi dengan bapak-bapak di DLH. Kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman. Akhirnya
terwadai, dan akhirnya mereka sudah berdiri dengan SK Kepala Desa di tahun 2019, lalu didukung juga dengan kebijakan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Apalagi? Terus kegiatan-kegiatan apa saja Kak yang selain bank sampah, mungkin hasil kreasinya itu apa aja ya Kak? Nah, kalau hasil kreasi berupa barang itu banyak sekali. Mungkin kalau sahabat pustaka mau main-main ke Dinas Perpustakaan dan Arsip, di depan itu kita punya galeri di dalam ruangan sih. Nah, itu memanjang karya-karyanya teman-teman. Ada kursi dari Ecobrick, ada tas, ada juga kain batik, ada lampu hias, ada boneka tangan, banyak sekali. Iya. Terus cara masyarakat itu bisa ikut bergabung di kegiatan transformasi perpustakaan ini gimana Kak? Ini memang ada ucapan ya, tak kenal maka tak sayang. Dari itu. Jadi memang kenapa tadi di depan kita ada kata inklusi, yaitu pendekatan. Kita memang harus punya kedekatan dulu. Jadi dari teman-teman juga begitu. Ayo, jangan sungkan-sungkan datang ke perpustakaan. Datang ke perpustakaan. Nah, sebagai pemustaka yang dekat dengan pustakawan, kita akan dengan mudah menginformasikan apa yang dilaksanakan. Tapi selain itu, kami juga mengadakan promosi melalui flyer-flyer kegiatan di media sosial kami. Juga ada konten-konten yang mungkin kalau sahabat pustaka penasaran bisa diintip-intip. Nah, gitu. Jadi tidak ada syarat khusus. Asalkan mau, monggo silakan. Kita dengan senang hati membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat. Jadi seluruh warga Kabupaten Blitar bisa ikut ya Kak? Siap, tuh. Terus di masa pandemi ini ya Kak ya, untuk tingkat kunjungan perpustakaan sendiri itu gimana Kak? Nah, ini memang ini adalah duka, bukan buat kita ya, musibah yang tidak hanya Dinas Perpustakaan dan Arsip saja yang mengalami, bahkan masyarakat di seluruh dunia mengalami. Ini memang merupakan suatu tantangan besar bagi kami, tim transformasi perpustakaan ketika tahun 2020, di mana tahun 2019 kita sudah menganggarkan begitu banyak pelatihan, kegiatan-kegiatan mendukung giat ini demi kesejahteraan masyarakat. Tapi di tahun 2020 dengan adanya musibah itu harus tergeser semua. Nah, ini juga pada akhirnya berdampak pada kunjungan, karena memang dengan himbauan pemerintah, dengan peraturan yang ada, kita berusaha untuk turut mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan oleh sebab itu ada kebijakan dari Kepala Dinas untuk sementara tidak membuka layanan. Hal ini tentu saja berdampak pada grafik kunjungan yang tadinya di atas, langsung turun. Tapi untungnya karena kita di sini bekerja di dalam tim, kita mencoba mencari solusi bagaimana kunjungan ini, meskipun kunjungan tatap muka rendah, tapi kita masih bisa memberikan informasi secara digital. Oleh sebab itu kita punya e-Blitar. Nah, sahabat pustaka silakan di-download di Play Store ya. Nanti dikasih ya Mas ya cara-caranya. Nah, terus kalau mau melihat kegiatan kita juga ada bumper. Bumper itu berbagi agenda perpustakaan edukatif rekreatif yang merupakan inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, di mana di situ ada program petis. Petis itu memvisualkan hasil kegiatan atau impact dari program transformasi. Lalu ada acara dongeng online, ada juga Dekup. Dekup itu dari kami untuk kita. Nah, di situ kita ada visualisasi dari pembuatan jamu atau pembuatan kue atau pembuatan keterampilan yang berdasarkan dari buku tekstual
yang divisualkan oleh teman-teman dari tim transformasi. Jadi jangan khawatir, meskipun kita tidak membuka layanan, tapi informasi akan terus kita berikan. Dan kalau melihat tentang transformasi dan animo masyarakat, ini luar biasa sekali, Mas Sofi. Ini bisa dilihat, sekarang kita punya 8 desa replikasi yang mereka juga menerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari perpustakaan nasional. Dan mereka yang kita kirimkan untuk seleksi ke Perpusnas adalah perpustakaan yang memang punya kualitas. Dalam artian ketika mereka mengikuti lomba perpustakaan umum terbaik desa kelurahan di tingkat kabupaten, mereka menjuarai. Di sini ketika program ini ditawarkan kepada masyarakat desa, animonya luar biasa. Jadi memang banyak yang merasa, wah, kok ternyata perpustakaan seperti ini ya. Karena dulu kalau kita pembinaan ke desa-desa, kadang koleksi mereka pun tidak tersentuh, berdebu, karena memang jam layanan juga menjadi suatu kendala, di mana jam layanan di perpustakaan desa itu rata-rata ketika orang sedang bekerja. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Ada beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan jam layanan di luar jam kerja, seperti di di Plosorejo itu juga ada layanan jam malam dan layanan keliling. Di Klemunan dan Ploso juga seperti itu, dan kita berharap sih teman-teman Perpusdes lainnya punya semangat yang sama, karena ternyata dengan adanya program ini animo masyarakat luar biasa. Jadi kalau ketika pandemi ini ya kayak kan masyarakat belum bisa berkunjung ya kayak terutama PPKM ini. Gimana ya cara ngakses e-Blitar-nya kan? Oh, e-Blitar langsung saja bisa di-download melalui Play Store. Nanti di sana akan diterangkan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi mudah sekali. Nanti kalau di e-Blitar mungkin koleksinya kurang luas, bisa akses juga di Jatim, itu punya perpustakaan provinsi. Ada juga Impusnas yang punya perpustakaan nasional. Dan perlu diingat bahwa ini semua gratis untuk menambah pengetahuan masyarakat. Seru ya kayak iya, gratis dan bisa diakses di mana saja. Di mana saja, kapan saja, karena saya yakin sekarang semua orang pegang gadget. Siapapun, apapun profesinya, setiap orang sudah pegang gadget. Oh iya. Dan untuk cara mengakses e-Blitar bisa dilakukan seperti di video ini. Aplikasi e-Blitar dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Aplikasi ini merupakan e-book yang bisa dibaca di mana saja dengan menggunakan HP, laptop, atau komputer. Kemudahan membaca dari HP bisa Anda dapatkan dengan mendownload aplikasi ini dari Play Store. Setelah mendownload, Anda tinggal hanya memasukkan data diri Anda untuk masuk ke aplikasi ini. Ada banyak koleksi buku yang bisa Anda baca dari aplikasi ini. Anda tinggal scroll ke kiri untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya untuk membaca. Download sekarang ya! Oke sahabat pustaka, jadi bincang-bincang dengan Kak Silvi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar ini sangat asik dan menarik ya, terutama tentang transformasi perpustakaan yang dari awal kita membaca buku kemudian mempraktekannya bisa menambah income atau pendapatan. Wow, sangat menarik kan? Kemudian jika kalian ingin melihat acara fisik ini, kalian bisa
tonton channel YouTube-nya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. Dan jangan lupa kalian klik subscribe dan like. Jika kalian ingin komentar atau memberikan saran, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Untuk yang terakhir, Kak Silvi, ikutin saya ya. Siap. Bisik bincang asik. Asik. Salam literasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar.